Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Baiklah, di saat ini saya Christian Nathanael Peter Franz, mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Teologi Injil Interdenominasi Manado. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, bagi para pendengar video ini. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa yang mengasihi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan, Engkau telah memelihara setiap kehidupan kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami yakini, kami percaya bahwa semuanya ini bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya semuanya ini karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur juga untuk kesempatan di kali ini, di mana Tuhan ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami, para pendengar yang akan mendengarkan firman di saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh bermakan tempat dalam setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkannya. Tuhan memberkati hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman sebentar. Tuhan, hamba-Mu memiliki banyak sekali kekurangan, hamba-Mu memiliki keterbatasan, tetapi biarlah Tuhan di saat ini ketika hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang melalui mulut bibir hamba, itu semuanya tidak melalui pikiran hamba-Mu sendiri, tetapi semuanya itu boleh tersampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, para pendengar, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua di bawah perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Tuhan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk percayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan, terlebih lagi melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini tema khotbah saya beri tema kunci keberhasilan seorang Paulus di dalam pelayanannya. Sekali lagi, kunci keberhasilan seorang Paulus dalam pelayanannya.
Saudara-saudara, berbicara tentang pelayanan, kita sebagai seorang mahasiswa teologi ataupun di luar sana ada majelis-majelis, ketua jemaat, para pendeta, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan terlebih khususnya, kita semua pasti tidak asing dengan yang namanya pelayanan. Saudara yang berkati Tuhan, kita semua pasti sebagai seorang pelayan Tuhan sudah pernah ataupun sering mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu dalam pelayanan anak sekolah minggu, pemuda remaja, kunjungan keluarga, ataupun ibadah gereja. Pasti kita semua sudah pernah atau sering mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Nah, saudara yang berkati Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan terlebih khususnya, kita semua pasti menginginkan bahwa pelayanan kita ini pasti berhasil. Tidak mungkin di antara kita yang mengingini bahwa pelayanan yang kita lakukan harus gagal, tetapi kita semua pasti mengingini pelayanan yang kita lakukan, setiap pelayanan yang kita lakukan semuanya itu berhasil. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan belajar dari seorang Paulus, bagaimana atau apa kunci Paulus ini agar pelayanan itu berhasil. Nah, saudara yang berkati Tuhan, kunci Paulus dalam keberhasilan pelayanan itu yang pertama adalah miliki keberanian. Sekali lagi, miliki keberanian. Saudara yang berkati Tuhan, keberanian ini dalam kata dasar berani, yang memiliki arti bahwa mempunyai hati yang mantap dan memiliki rasa percaya diri baik ketika mengalami bahaya ataupun masalah. Dan juga berani ini memiliki arti bahwa tidak takut dan tidak gentar. Nah, tetapi dalam pembacaan kita di saat ini, kata berani ini menunjukkan bahwa bukan berani bertengkar atau adu fisik dengan orang lain, tetapi kata berani di sini adalah berani untuk memberitakan Injil. Tidak takut dengan masalah apapun yang akan terjadi, tetapi kita memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil kebenaran. Saudara yang berkati Tuhan, dalam pelayanan seorang Paulus ini memiliki keberanian yang besar, di mana kalau kita melihat dalam kitab Filipi, di sini mau menjelaskan bahwa Paulus ini memiliki pengalaman pelayanan yang buruk di kota Filipi, di mana di kota Filipi seorang Paulus ini dia dianiaya, seorang Paulus ini dia difitnah. Tetapi menarik di sini bahwa walaupun Paulus ini dia dianiaya, dia difitnah, tetapi apa yang terjadi? Paulus tidak mundur, Paulus tidak menyerah dalam pelayanannya, tetapi Paulus tetap terus menyampaikan Injil bagi semua jemaat yang ada pada saat itu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayatnya yang pertama di sini mengatakan, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Nah, dalam ayat yang pertama ini mau menunjukkan bahwa kedatangan dari Paulus ini ke jemaat di Tesalonika itu tidak sia-sia, menandakan bahwa pelayanan dari seorang Paulus ini diterima baik oleh jemaat di Tesalonika. Dan selanjutnya dalam ayat yang kedua, di sini ada kata tetapi. Nah, kata tetapi ini mau merujuk kepada keberhasilan dari kunjungan seorang Paulus di jemaat Tesalonika. Ya, walaupun di jemaat di Filipi dia memiliki pengalaman pelayanan yang buruk, dia difitnah, dia dianiaya, tetapi dalam hal ini dia menunjukkan bahwa adanya keberhasilan dari pelayanan seorang Paulus ketika dia melayani di jemaat Tesalonika. Saudara yang diberkati Tuhan, kalimat selanjutnya di sini mengatakan bahwa sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan difitnah di Filipi. Nah, kata ini menunjuk pada pengalaman seorang Paulus di jemaat Filipi ketika dia melayani di sana. Nah, saudara, walaupun pengalaman pelayanan dari seorang Paulus ini di kota Filipi bisa dibilang pengalaman yang buruk, tetapi ini tidak menjadi suatu ketakutan bagi seorang Paulus. Di sini dia malahan oleh karena pertolongan Tuhan, maka dia memperoleh keberanian, dan dengan keberanian itu dia memberitakan Injil bagi jemaat di Tesalonika. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, penerapannya bagi kita adalah begitupun kita dalam pelayanan kita. Mungkin kita seringkali berpikir bahwa saya takut untuk berbuat seperti ini. Nantinya ketika saya berbuat seperti ini, majelis saya atau pelayanan di jemaat itu akan memarahi saya, ataupun saya akan dipandang salah oleh jemaat saya, ataupun saya akan dimarahi oleh ketua jemaat saya,
mungkin saja kita berpikir seperti itu, ataupun kita mungkin saja memiliki pengalaman pelayanan yang buruk di masa lalu kita, dan sampai membuat kita berpikir bahwa sudahlah, mending tidak usah untuk pelayanan di saat ini, karena saya tidak mau terjadi lagi hal-hal yang buruk di pelayanan saya di masa lalu dan terjadi di saat ini ketika saya akan melakukan pelayanan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan pemikiran-pemikiran atau pengalaman buruk seperti itu menjadi suatu masalah bagi kehidupan kita, di mana kita mau mundur ataupun tidak akan pernah melakukan pelayanan lagi. Tetapi di sini mari kita belajar dari seorang Paulus, di mana walaupun Paulus ini memiliki pengalaman yang buruk di kota Filipi, tetapi dia ini tidak pernah menyerah atau berpikir kembali tentang apa yang sudah terjadi kepadanya, dan memikirkan bahwa mending saya berhenti untuk pelayanan, karena ketika saya di Filipi saya dianiaya, saya difitnah, dan ya untuk kedepannya lagi lebih baik saya tidak usah pelayanan. Tetapi saudara yang berkati Tuhan, Paulus ini walaupun dia di kota Filipi, dia difitnah, dia dianiaya, dia tetap terus melayani, dia tetap terus memberitakan Injil bagi semua orang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bukankah Yesus juga adalah pribadi yang dia itu melakukan pelayanan, tetapi walaupun dia di dalam pelayanannya dia sering ditolak, dia diusir dari bait suci, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sendiri tidak pernah untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, maka dari itu penerapannya bagi kita adalah biarlah jangan kita menjadikan masalah dalam pelayanan kita yang sudah terjadi di masa lalu, ataupun pemikiran-pemikiran negatif yang memikirkan bahwa saya takut pelayanan saya nanti begini, nanti dimarahi oleh si ini, nanti dimarahi oleh majelis, ataupun dimarahi oleh ketua jemaat, dan lain-lain sebagainya yang menghantui pikiran kita, yang membuat kita ini memiliki tujuan untuk mundur dalam pelayanan atau tidak akan pelayanan lagi. Nah, saudara yang berkati Tuhan, tetapi biarlah kita mengikuti seorang Paulus ini, di mana Paulus ini memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, walaupun memiliki latar belakang yang bisa dibilang, walaupun dia memiliki pengalaman yang buruk, bisa dibilang ketika dia di Filipi, di mana dia difitnah, dianiaya, tetapi saudara yang berkati Tuhan, Paulus ini dia tetap terus maju untuk memberitakan Injil. Nah, saudara yang berkati Tuhan, poin yang kedua yang harus kita ikuti dari seorang Paulus agar bisa mencapai pelayanan yang berhasil adalah memiliki ketulusan hati. Memiliki ketulusan hati atau hati yang tulus. Nah, saudara yang berkati Tuhan, memiliki hati yang tulus ini bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya kepada jemaat kita, bukan hanya kepada majelis, bukan hanya kepada ketua jemaat, tetapi saudara yang berkati Tuhan, kita juga harus memiliki ketulusan hati di dalam melayani. Nah, saudara yang berkati Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Nah, kita di sini bisa melihat bagaimana ketulusan hati dari seorang Paulus dan juga teman-temannya di dalam pelayanannya, di mana Paulus ini menjelaskan bahwa nasihat mereka ini tidak lahir dari maksud yang tidak murni atau dengan menipu. Nah, di sini juga dikatakan mereka ini memberitakan Injil bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan hati Allah. Nah, mereka tidak bermulut manis atau merayu, dan juga mereka di sini dikatakan bahwa tidak mempunyai maksud loba tersembunyi. Mereka juga tidak mencari pujian dari manusia. Tetapi di sini mereka berlaku ramah, sama seperti seorang ibu mengasuh anaknya. Dan juga dikatakan bahwa mereka ini bekerja siang malam supaya mereka tidak menjadi beban bagi jemaat. Nah, tetapi terkadang kalau kita melihat beberapa atau orang-orang di luar sana yang ketika dipercayakan pelayanan, baik itu pelayanan dalam bentuk apapun, terlebih dalam berkhotbah, ada beberapa orang di luar sana yang berkhotbah dengan tujuan agar menyenangkan hati manusia. Mereka itu berkhotbah dengan tujuan agar mereka itu dapat diterima di jemaat tersebut, ataupun mereka dapat diterima oleh orang-orang yang mereka layani. Dan saudara yang berkati Tuhan, di dalam pelayanan mereka tersebut, di dalam isi khotbah yang mereka khotbahkan tersebut, mereka bisa dibilang tidak memberitakan Injil, tetapi mereka memberitakan hal-hal yang hanya untuk menyenangkan hati orang yang mereka layani. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan,
Hal-hal ini yang mungkin mereka lakukan adalah mereka mengucapkan kata-kata yang merayu dengan tujuan agar mereka bisa memperoleh sumbangan keuangan, ataupun mereka ketika mereka diterima di dalam pelayanan mereka tersebut, mereka diterima oleh orang yang mereka layani, mereka berpikir bahwa saya nantinya akan memperoleh jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang saat ini. Nah, saudara yang berkati Tuhan, dalam pelayanan tersebut mereka sudah memiliki motivasi yang salah. Nah, saudara yang berkati Tuhan, kalau hal ini terjadi, maka integritas kebenaran gereja ini akan dirusak dan bisa saja akan sulit untuk diperbaiki. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sulit diperbaiki karena bisa saja orang-orang tersebut atau jemaat tersebut sudah terbiasa dengan pelayanan-pelayanan yang menghibur diri mereka, yang menyenangkan hati mereka, tetapi tidak ada pelayanan atau kebenaran firman Tuhan yang menyinggung ataupun mau membentuk karakter dari jemaat tersebut. Mereka hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka hanya menyampaikan dengan tujuan agar jemaat tersebut bisa senang dengan apa yang mereka sampaikan. Dan pada akhirnya iman jemaat tersebut tidak terbentuk, dan hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal buruk yang mereka lakukan tidak berubah sama sekali. Saudara yang berkati Tuhan, maka dari itu biarlah ketika kita dalam pelayanan kita, jangan sekali-kali kita menyenangkan hati manusia, tetapi biarlah kita menyukakan hati Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, di dalam pembacaan kita di saat ini, di sini Paulus mau memberikan ada beberapa hal untuk menghindari cara-cara atau pelayanan yang seperti itu. Nah, di sini di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 bisa kita melihat bahwa mereka di sini mempunyai sikap ibu yang lemah lembut dan memelihara. Mereka juga memiliki pengorbanan yang besar, dan juga di sini mereka berusaha untuk memenuhi keperluan rohani orang-orang yang baru percaya ini. Mereka juga memiliki kelembutan, mereka memiliki kerinduan dan kasih yang begitu besar bagi orang-orang di Tesalonika, sehingga mereka juga ini rela membagikan hidup mereka dengan jemaat tersebut dalam ayat yang ke-8. Kemudian dalam ayat yang ke-9, mereka juga mengabdikan banyak waktu, bahkan juga tenaga, supaya mereka dapat memberitakan Injil. Saudara yang berkati Tuhan, maka dari itu penerapannya bagi kita di saat ini, janganlah sekali-kali dalam pelayanan kita memiliki tujuan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi biarlah kita memiliki tujuan yang benar, yaitu untuk menyenangkan hati Allah, hati Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, selain kita memiliki keberanian, kita memiliki hati yang tulus, dan yang terakhir adalah kita harus memiliki kekudusan hidup. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kekudusan ini dalam Alkitab memiliki arti bahwa pola hidup atau kebiasaan hidup yang terpisah dari dosa. Nah, saudara yang berkati Tuhan, dalam ayatnya yang ke-10 di sini sangat jelas Paulus mengatakan, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Nah, kalau kita melihat Paulus ini, dia memiliki latar belakang atau masa lalu yang bisa dibilang buruk. Tetapi saudara yang berkati Tuhan, setelah Paulus ini dipanggil oleh Allah, Paulus ini dia disucikan, lalu kemudian di dalam pelayanannya dia memberikan teladan yang baik. Nah, saudara yang berkati Tuhan, Paulus ini walaupun dia memiliki latar belakang yang buruk, dia memiliki latar belakang orang yang kejam, tetapi saudara yang berkati Tuhan, ketika dia dipanggil oleh Allah, lalu kemudian dia melayani, dan di dalam pelayanannya dia memberikan teladan yang baik. Dia memberikan teladan yaitu hidup dengan saleh. Nah, saudara yang berkati Tuhan, ayat yang selanjutnya di sini juga, di sini Paulus mau menunjukkan sikap layaknya seorang bapa terhadap anak, di mana di sini dia menasihati jemaat, dan juga di sini dia tidak hanya menasihati jemaat tersebut, tetapi dia menguatkan hati mereka. Keberhasilan pelayanan seorang Paulus ini, dia bukan hanya memiliki keberanian, dia bukan hanya memiliki hati yang tulus atau ketulusan hati, tetapi juga dia memiliki kekudusan hidup.
dia memiliki hidup yang kudus. Maka dari itu, dengan hal-hal tersebut dia bisa menjadi teladan yang baik bagi setiap orang, bagi setiap jemaat yang dia layani pada waktu itu. Saudara yang berkati Tuhan, penerapannya bagi kita adalah kita bukan hanya memiliki keberanian dalam pelayanan kita. Kita memiliki keberanian ketika menyampaikan Injil. Kita bukan hanya memiliki hati yang tulus ketika kita mau melayani, tetapi juga kita harus menjadi pribadi yang hidupnya kudus. Kita harus memiliki kehidupan yang kudus, di mana ketika kita memiliki hidup yang kudus, kita bisa atau dapat menjadi teladan yang baik bagi orang-orang, bagi setiap orang yang kita layani. Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah Yesus juga adalah pribadi yang kudus dan tak bercacat? Dan dengan kekudusan itulah pada akhirnya dia dapat menggantikan kita atas hukuman kita, dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Saudara yang berkati Tuhan, maka dari itu untuk menciptakan pelayanan yang berhasil, belajarlah dari seorang Paulus. Apa yang menjadi kunci Paulus untuk pelayanannya berhasil? Yaitu yang pertama, bahwa kita harus memiliki keberanian. Yang kedua, kita harus memiliki ketulusan hati. Dan yang terakhir, kita harus memiliki hidup yang kudus. Dengan demikian, ketika kita sudah memiliki ketiga hal ini, maka percayalah pelayanan kita akan berhasil. Sebagaimana seorang Paulus ditolong oleh Tuhan, demikian juga Tuhan yang sama yang menolong Paulus akan menolong kita di dalam pelayanan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan kali ini, di mana Tuhan kami lagi sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami pribadi yang sudah mendengarkan. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak hanya menjadi pribadi yang mendengarkan firman itu saja, tetapi biarlah Engkau yang menolong kami agar kami dapat melakukan dan mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang menolong kami di dalam pelayanan kami, mampukan kami, berikan kami hati yang tulus dalam melayani. Dan biarlah juga Tuhan, Engkau yang memberikan kami, Engkau yang menegur kami, dan biarlah kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang kudus, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekian pembacaan firman kita dan perenungan kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.